Anda bayangin loh, Valentino Rossi loh, ngebutnya berapa ratus kilometer per jam itu tuh, ya. Dan anginnya tuh seperti apa tuh? Itu berarti tiap gitu kerokan terus loh. Habis kan Valentino Rossi aja kerokan. Aduh, sangat-sangat berbahaya guys. Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Yo, welcome back guys sama kita Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Kali ini kita ada topik menarik ya. Mungkin kelihatannya Tarik tambang biasa-biasa aja, tapi ini seru nih. Tentang apa, Bin? Tentang ini ya, apa? Kalau masuk angin, kerokan. Nah, kalau dari dunia medis nih, menurut lu gimana nih, Bin? Iya, ada positifnya, ada negatifnya sih guys. Positifnya apa dulu? Jadi gini guys, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih, masuk angin tuh kayak gimana sih? Nah, menurut Dokter Tom nih, masuk angin tuh kayak gimana? Masuk angin tuh nggak ada ya, Bin? Masuk angin. Masuk angin yang di... Kan Dokter Tom lagi praktek nih. Misalnya pasien datang, dok, kayaknya saya masuk angin nih. Menurut dokter nih, pengertian masuk angin aja nih sebenarnya dari pasien nih, gua kayak nggak paham maksudnya dia nih apa berarti? Gitu. Apakah biasanya sih kebanyakan kembung ya? Ya, karena kembung biasanya. Nah, karena kembung terus kayak dipikir masuk angin gitu. Mau muntah atau apa, perut kembung kan, jadi kelihatannya mungkin masuk angin disebutnya gitu. Bahaya ya, dong angin. kalau napas memasukkan angin ke dalam diri kita sendiri. Ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya sih lucu ya gitu. Jadi yang disebabkan biasa rata-rata, saya bilang rata-rata dan mayoritas tuh adalah peningkatan asam lambung. Ya benar. Gitu. Peningkatan asam lambung. Gastric acid. Ya, gastric acid. Indonesian people they call asam lambung ya. Ya, asam lambung. Sebenarnya asam lambung, oke. Gitu. Jadi so Inggris. Tapi ada plus minusnya nih. Apa tuh? Plusnya apa? Plusnya? Plusnya adalah ketika Anda, nih tolong dicermati ya, dicermati. Bagi yang di loudspeaker tolong kalau bisa, kalau banyak orang boleh di loudspeaker, tapi kalau nggak banyak orang pakai headset guys. Karena ini penting banget nih buat Anda. Sulit mendapatkan efek positif dari video ini dimanapun, ya. Hanya di channel Dokter Merakyat nih. Efek positif dari kerokan adalah, jadi ketika Anda mengkerok-kerok, mengkerok-kerok ya? Iya, mau gimana? Udah ke mengkerok-kerok gitu. Iya. Mengkerok-kerok. Mengkerok-kerok badan Anda, ya. Di situ kan akan terjadi warna kemerahan, ya. Dan juga efek panas. Kan berasa panas tuh ya kan? Panas. Kerokan kan panas. Panas yang artinya suhu tubuh tuh meningkat. Ketika suhu tubuh meningkat, artinya pembuluh darah itu dia akan melebar. Pembuluh darah yang melebar itu mengakibatkan transport oksigen itu akan semakin banyak. Dan otomatis untuk kesehatan akan semakin bagus sebenarnya. Begitu. Tapi efek negatif yang menurut saya ya, ini Anda harus tahu nih. Karena masih banyak nih kerokan-kerokan nih. Ketika Anda mengkerok-kerok, ini contoh ya, tangan guys ya. Ini contoh. Ya, kalau kerok-kerok di belakang ya. Daki, Win. Biasanya di belakang ya, gitu. Ketika Anda mengkerok-kerok itu guys, itu akan terjadi di mana akan terjadi seperti semacam luka ya. Ya, luka gituin. Di mana luka itu merupakan akses. Pintu masuk akses baik untuk bakteri ataupun virus. Benar. Sehingga Anda akan memasukkan benda-benda hal yang sifatnya negatif itu ke dalam badan Anda sendiri. Dan juga mungkin dengan misalnya koin itu kan kimia ya, benda-benda asing ya. Habis dipegang berapa banyak orang. Itu belum tentu steril juga ya, ya kan? Itu akan juga ada resiko untuk infeksi dan lain-lain, guys. Jadi habis kerokan bisa juga Anda meriang. Orang tapi bilang semakin merah berarti wah ini anginnya udah keluar nih. Orang makin bilang kayak gitu, wah ini bagus nih, ini kalau dikerok. Makin dikerok, kerok dikit aja udah kelihatan merah. Oh itu udah makin bagus katanya. Makin keluar gimana tuh, Bin? Guys. Tangan Anda kalau Anda besetin semakin lama semakin merah, semakin berdarah lama-lama. Ya iya memang benar. Nggak usah kalau lagi masuk angin, nggak masuk angin dikerok pasti merah. Jangan guys, tolong ya.
kalau bisa jangan lah. Jadi kembung itu biasanya kebanyakan rata-rata kita membahas kembung ya. Kembung. Lebih kebanyakan penyakit-penyakit yang saya ketemukan di poli umum ya, di Ya, praktek sehari-hari. Kembung itu diakibatkan oleh menaiknya gastric acid. Ya, beberapa gejala ya, beberapa gejala mau mual, mau muntah, Iya, kembung, apa segala ada macam. berasa. Mungkin bahasa modern sekarang medisnya, tapi mungkin udah banyak orang yang tahu mungkin namanya apa? Padahal- dispepsia ya Iya. namanya. Padahal kerjanya apaan sih? Kok bisa masuk angin? Anda bayangin loh, Valentino Rossi loh, ngebutnya berapa ratus kilometer per jam itu tuh, ya. Dan anginnya tuh berapa seperti apa masuk tuh? nih? Itu berarti tiap gitu kerokan terus dong. Semakin di depan. Habis banget kan Valentino Rossi aja kerokan. Aduh, sangat-sangat berbahaya guys. Jadi pekerjaan yang paling dihindari adalah balapan motor. Habis banget kerokan. Lanjut lagi, lanjut. Jadi kasihan dong. Bentar dulu. Jadi serius dong. Oke. Jadi tiap habis balapan kan nggak mungkin ya gitu. Jadi anda harus smart gitu guys. Oke, itu disebabkan oleh peningkatan asam lambung. Yang dimana mungkin anda harus berkonsultasi dengan dokter setempat yang terdekat. Gue masih bayangin kopi. Jadi Oke, serius. ini jutaan orang menonton loh. Oke, kalau ada Valentino Rossi juga nonton. Sorry boy, nggak sengaja Jadi, boy. Intinya itu kan asam lambung yang meningkat ya. Jadi disebabkan oleh apa? Mungkin salahnya pola makan, Ya, pola makan. telat makan, Pola makan emang makan apa dia, Bin? makan yang sifat-sifatnya menghasilkan gas, Gas. gitu. Banyak lah, dan juga minuman-minuman bersoda dan segala macam. Jadi telat makan aman nih. Telat makan juga, gitu. Telat makan juga, apalagi memiliki riwayat-riwayat sakit mah, Benar. gitu. riwayat sakit. Dan juga ya rata-rata seperti itulah ya, gitu. Jadi sehingga terjadi peningkatan asam lambung, kembung dan segala macam. Yang ketiga juga bisa dari stres. Stres juga meningkatkan asam lambung sehingga terjadi kembung dan rasa seperti masuk angin dan lain-lain. Nah, kalau dari jurnal-jurnal tuh justru katanya dari stres itu justru peningkatan asam lambung tuh justru paling banyak karena itu, bukan dari makanan, dari apa? Mungkin salah satu pemicunya tapi dari stres dulu. Kalau stres nih justru bukan peningkatan asam lambung. Tembak-tembakan ya? Enggak. Polisi-polisian. Enggak, Bukan. serius. Ini kalau saya lebih ke peningkatan peristaltik usus. Peristaltik usus. Jadi makan mulu ya, makan jadi mulu. bukan, jadi karena usus saya jadi diare mencret. Berak-berak. Jadi kalau misalnya kayak mau ujian nih, ya saya harus ritual dulu kemana-mana berak dulu. Jadi biar Cuma inflammatory bowel syndrome IBS Iya. lain lagi ceritanya. Bin. jadi mirip ke arah stres orang kan berbeda-beda ya gitu. Jadi tapi kebanyakan memang ke arah asam lambung. Gue pernah nih gitu sih waktu SMA sih. Setiap kali mau ujian tuh, ujian matematika terutama ya, ujian IPA tuh ya, waduh perutnya nggak enak pasti. Saya dulu kalau ujian-ujian yang kayak penjaskes gitu, saya malah kayak gitu. Gitu. Karena saya nggak bisa capean orangnya, kayak nggak bisa emang. Capek sedikit saya nggak bisa, terus terang ya. Ini saya bongkar di sini, saya nggak bisa capean. Saya juga nggak bisa kayak panas-panasan gitu. Jadi memang bisa dikatakan hal seperti itu. Saya juga nggak bisa makan sembarangan juga kadang-kadang. Baik. Jadi, nah itu kan, jadi orang kan beda-beda ya. Iya gitu. memang ketahanan. Jadi tidak tiap orang tepat kalau berbeda. Anda itu sakit itu kerokan ya. Tadi ingat, jadi dibalik semua positif pasti ada negatifnya. Tadi saya bilang ya, infeksi dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Jadi hati-hati, dan juga masuknya benda itu kan benda kotor ya, tidak steril dan segala macam. Anda buat akses Masuk luka, ya, perlukaan akses luka. sehingga bisa masuk virus, bakteri ataupun yang lain-lain ya, sehingga menimbulkan yang tadi ada juga penyakit yang bisa ditimbulkan. Penyakit baru justru ya, Ya. malah udah sakit lambung tambah sakit yang baru. Jadi menurut saya stop kerokan,
sangat tidak tepat untuk kerokan tersebut. Hindarilah hal-hal tersebut karena di samping ada positifnya, negatifnya justru lebih banyak dan tidak menuntaskan penyakit Anda. Ya Gitu. benar. Anda kalau misalnya ada mah tiba-tiba Anda tidak obati, justru akan menjadi mah kronis lama-lama Iya, kan. benar. Gitu. Padahal mungkin tuh ada tanda-tanda Anda memiliki mah akut, Benar. asam lambung akut gitu kan. Jadi harusnya bisa diobati, bisa cepat sembuh, Benar. cepat aktivitas, cepat sehat, cepat cari duit yang banyak. Ya enggak? Terus habis itu Anda udah punya banyak duit, Anda nggak bingung mau ngapain lagi, Anda bisa buka YouTube, terutama Dokter Merakyat, bisa ditonton video ini sampai habis. Mendidik. Ya. Gitu. Jadi Anda harus stop pesan-pesan tadi, stop kerokan, konsultasi ke dokter setempat ataupun siapapun yang memiliki potensi yang lebih tahu. Jangan balapan Gitu. motor. Ya. Hindari kerokan pokoknya. Oke. Sekian dari saya, Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. Jangan lupa nonton, like, komen, subscribe, sama share. Jangan lupa guys ya, jangan di-unsubscribe, jangan di-skip, karena pasti penting. Oke? Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat.